Sagung Dumadi. Pada kesempatan kali ini akan melanjutkan cerita Krishnoko Sosro Sabu Inten bagian ke-22. Tetapi setelah agak jauh mereka menyusup, yang mereka temui hanyalah bekas luka pada pokok sebuah pohon raksasa. Meskipun mereka hanya menemui bekasnya saja, namun telah cukup menggetarkan hati mereka. Sebab menurut pendengaran mereka, waktu Ki Ageng Pandan Alas menebang pohon itu hanyalah sebentar saja. Sedang yang mereka lihat bekasnya adalah luar biasa. Sebatang pohon raksasa yang besarnya lebih dari 4 pemeluk ternyata telah luka hampir separuhnya. Sedangkan tatal kayu bekas tebangan itu berbungkah-bungkah hampir sebesar kepala anjing. Sungguh mengagumkan, apalagi ketika di samping pohon itu yang mereka temukan hanyalah sebuah kapak kuno dari batu yang diikat pada setangkai dahan basah sebagai pegangannya. Luar biasa, desis Joko Soka. Maisa Jenar mengangguk mengiyakan. Aku tidak dapat mengira kekuatan apa yang telah membantu orang itu sehingga ia dapat berbuat sedemikian mengagumkan. Joko Soka tidak menjawab. Tampaknya ia sedang berpikir keras. Akhirnya setelah dipertimbangkan bolak-balik, ia mengambil keputusan untuk meninggalkan tempat itu serta mengurungkan maksudnya menculik gadis yang memiliki keris sigar penjalin milik Ki Ageng Pandan Alas. Maisa Jenar, ternyata aku salah duga kepadamu. Karena itu, baiklah, kali ini aku mengaku kalah dan mengurungkan niatku menculik gadis cantik itu. Aku merasa bersyukur bahwa kau tidak mempergunakan ilmumu yang menurut Paman Pasingsingan disebut Sosro Birawa ketika kau melawan aku. Kalau demikian halnya, maka aku kira aku pun akan jadi lumat. Juga benar apa yang dikatakan oleh Lowoiju, bahwa Pandan Alas benar-benar berada di segala tempat. Sekarang baiklah, aku pergi dulu. Sampai lain kali, kata Joko Soka kepada Maisa Jenar. Selesai mengucapkan kata-kata itu, segera dengan lincahnya Joko Soka alias ular laut yang terkenal sebagai bajak laut yang bengis itu meloncat dan lenyap di antara lebatnya hutan. Tinggallah kini Maisa Jenar seorang diri. Pikirannya dipenuhi oleh berbagai masalah dan persoalan. Tetapi yang penting adalah mengatur rombongan itu kembali dan kemudian membicarakan kemungkinan-kemungkinan yang lebih lanjut. Ketika Maisa Jenar sampai di tempat rombongan, ia melihat bahwa beberapa orang telah tampak mulai agak tenang kembali, terutama para pengawal. Malahan ada di antaranya yang sudah dapat mengatur barang-barangnya. Meskipun demikian, mereka masih saja nampak ketakutan. Ternyata ketika mereka mendengar gemerisik daun yang disebabkan oleh Maisa Jenar, mereka masih terkejut juga. Tetapi ketika mereka melihat bahwa yang datang adalah Maisa Jenar, perasaan mereka nampak lega. Malahan ada yang berlari-lari menyambut dan langsung berjongkok dan menyembahnya. Terutama sepasang suami istri yang telah minta kepadanya untuk membawakan bebannya. Kedua orang itu menyembah sambil menangis, minta diampuni. Segera Maisa Jenar pun menenangkan mereka, serta segera minta agar para pengawal menyalakan api. Sebentar kemudian beberapa orang telah mengumpulkan kayu, serta apinya pun segera dinyalakan. Mereka, seluruh anggota rombongan, telah duduk mengelilingi api yang menyala-nyala dan menjilat-jilat ke udara. Daun-daun di atas nyala api itu
bergerak seperti menggapai-gapai kepanasan. Malam pun segera turun dengan cepatnya. Pepohonan serta dedaunan nampak seperti diselimuti warna yang hitam kelam. Di sana-sini mulai terdengar kembali suara binatang-binatang malam. Pada wajah-wajah dikelilingi api itu masih menggores rasa cemas dan takut. Kejadian-kejadian siang tadi sangat berkesan di hati mereka. Pertarungan-pertarungan dahsyat dan kejadian-kejadian yang aneh terjadi berturut-turut seperti peristiwa-peristiwa dalam mimpi yang menakutkan. Terutama gadis cantik yang hampir-hampir saja menjadi sumber bencana. Ia masih saja merasa bahwa dirinya bersalah, sehingga rombongan itu pun mengalami kekacauan. Ia bahkan hampir dimusnahkan kalau tidak secara kebetulan ada seorang perkasa yang melindunginya. Karena itu, ia masih saja belum berani memandang wajah-wajah kawan seperjalanannya. Seenak kemudian, kesepian itu dipecahkan oleh Maesa Jenar yang berkata kepada orang-orang dalam rombongan itu, "Kawan-kawan, bahaya tidak lagi bakal datang, setidaknya malam ini. Karena itu, tenangkanlah dan beristirahatlah. Aku kira kalian sehari penuh masih belum juga makan. Sekarang kesempatan itu ada. Sesudah itu kalian bisa tidur nyenyak seperti tadi malam." Mendengar kata-kata Maesa Jenar itu, mereka serentak diperingatkan oleh rasa lapar yang semula tak dihiraukan. Segera di antara mereka membuka bekal-bekal mereka, tetapi tidak sedikit di antara anggota rombongan itu yang sudah tidak punya rasa lapar lagi. Juga sesudah itu, tak seorang pun yang dapat merasa kantuk. Sejenak kemudian mulailah Maesa Jenar berunding dengan para pengawal tentang bagaimana baiknya rombongan tersebut. Menurut pendapat Maesa Jenar, sebaiknya rombongan itu tidak meneruskan perjalanan. Sebab kalau pada langkah pertamanya mereka sudah menemui kesulitan, kelanjutannya pun akan tidak menguntungkan. Kemungkinan-kemungkinan yang tak menguntungkan adalah banyak sekali. Loa Ijo terang bahwa ia tidak berdiri sendiri. Ia adalah seorang pemimpin dari sebuah gerombolan yang cukup besar. Hanya sekarang gerombolan itu seakan-akan sedang dibekukan. Tetapi kalau sampai mereka mendengar bahwa kepala mereka dilukai, mereka pasti tidak akan tinggal diam. Karena itu, selagi masih ada waktu, sebaiknya rombongan itu besok pagi berangkat kembali ke tempat semula. Tak seorang pun di antara mereka yang dapat menolak pendapat ini. Memang, pada umumnya mereka telah dihinggapi perasaan takut yang luar biasa. Untunglah bahwa pada saat itu datang Maesa Jenar menolong mereka. Kalau tidak, mereka pasti sudah jadi bangkai. Tetapi dalam suasana yang demikian, mendadak gadis cantik yang merasa dirinya bersalah berkata kepada Maesa Jenar, "Tuan, aku terpaksa tidak dapat menerima saran Tuan untuk kembali. Sebab aku memang tidak punya tempat untuk kembali. Tetapi aku juga tidak dapat memaksa rombongan ini berjalan terus. Karena itu, baiklah kalau rombongan ini berjalan kembali dengan para pengawal. Aku akan berjalan sendiri melanjutkan perjalanan ke Pliridan. Hanya sebagai bekal perjalanan, aku minta kerisku tadi dikembalikan kepadaku. Sebab kalau aku bertemu seperti pemuda yang akan menculik aku, sebaiknya lah kalau aku bunuh diri." Gadis itu mengucapkan kata-kata dengan mata sayu, diwarnai oleh hatinya yang putus asa. Ia merasa tidak berhak lagi berkumpul dengan orang-orang serombongannya, sebab ia telah merasa berbuat kesalahan yang tak termaafkan. Maesa Jenar dan beberapa orang tampak mengerutkan keningnya. Memang dalam keadaan terjepit, ada di antara mereka yang sampai hati mengumpati gadis itu. Tetapi dalam keadaan yang demikian, timbul pulalah perasaan iba terhadapnya. Gadis itu menundukkan kepalanya semakin dalam. Matanya yang bulat nampak mengambang air mata yang ditahan sekuat-kuatnya. Tak ada jalan buat kembali, ujarnya lirih.
Dalam kata-kata itu ternyata bahwa ada sesuatu rahasia yang menyelubungi diri gadis itu. Tiba-tiba Maisa Jenar ingin mengetahui lebih banyak lagi tentang diri gadis itu, yang sampai saat ini masih belum dikenal namanya. Siapakah sebenarnya kau ini? Serta apakah hubunganmu dengan Ki Ageng Pandan Alas? Tanya Maisa Jenar kemudian. Gadis itu mengangkat mukanya sedikit, lalu menjawabnya. Tuan, sebenarnya aku sama sekali tidak mengenal siapakah Ki Ageng Pandan Alas itu. Kalau aku memiliki keris yang Tuan hubungkan dengan nama Pandan Alas adalah di luar pengetahuanku. Aku menerima keris itu dari almarhum ibuku, sedangkan ibu menerimanya dari kakek, seorang petani miskin yang sedang merantau mencari daerah baru. Dan sekarang menurut almarhum ibuku, kakekku tinggal di daerah Pliridan dan sama sekali tak bernama Pandan Alas, tetapi bernama Kisantanu. Sedangkan aku sendiri dinamai oleh ayahku, Roro Wilis. Maisa Jenar mendengar jawaban gadis yang bernama Roro Wilis itu dengan seksama. Pengakuannya bahwa ia sama sekali tak mengenal Ki Ageng Pandan Alas semakin menarik perhatian Maisa Jenar. Mendadak berkilatlah dalam hatinya suatu keinginan untuk mengetahui rahasia yang menyelubungi gadis itu. Sehingga berkatalah Maisa Jenar, Bapak-bapak para pengawal, serta saudara-saudara yang dapat memenuhi kehendak kalian, sebaiknya kalian kembali dengan para pengawal. Mungkin tak akan banyak menemui halangan. Sedangkan gadis ini yang bersikeras hendak melanjutkan perjalanan dan menemui kakeknya, biarlah aku yang antarkan saja. Sebab perjalanan ke Pliridan bukanlah suatu pekerjaan yang ringan. Mendengar kata-kata Maisa Jenar itu, melonjaklah kegirangan di hati Roro Wilis. Tiba-tiba matanya yang berkaca-kaca itu jadi berkilat-kilat. Tetapi sebentar kemudian, kembali perasaan kegadisannya menguasai dirinya, sehingga wajahnya jadi kemerah-merahan, serta kembali ia menundukkan mukanya. Maisa Jenar pun menangkap perubahan wajah Roro Wilis, dan tidak disadarinya hatinya pun bergoncang. Sebaliknya beberapa orang lain menjadi kecewa mendengar keputusan Maisa Jenar untuk tidak menyertai mereka kembali. Sebab bersama-sama dengan Maisa Jenar, mereka semua merasa bahwa keamanan mereka terjamin. Sementara itu, kembali Maisa Jenar berunding dengan para pengawal serta memberi petunjuk mengenai beberapa kemungkinan, sehingga akhirnya terdapat suatu keputusan bahwa mereka semuanya akan kembali dengan para pengawal, sedangkan Maisa Jenar sendiri akan mengantar Roro Wilis sampai ke Pliridan. Demikianlah pada malam itu hampir tak seorang pun dapat tidur, kecuali beberapa orang, karena lelah lahir dan batin seakan-akan terlena sambil bersandar di pojok pepohonan. Berbeda dengan siang tadi, di mana hari seakan-akan berlari sedemikian cepatnya. Malam itu rasa-rasanya tak bergerak. Suara binatang malam serta desiran angin rimba terasa sangat menjemukan dan menakutkan. Mereka semua mengharap agar malam ini lekas berakhir, sehingga cepat-cepat mereka dapat pergi meninggalkan tempat yang mengerikan itu. Baru setelah mereka mengalami kejemuan yang luar biasa, terdengar ayam rimba berkokok, bersahut-sahutan. Dari celah-celah kelebatan dedaunan hutan, tampaklah membayang warna merah di langit. Segera orang-orang itu semua mengatur barang-barangnya dan menyiapkan diri untuk menempuh perjalanan yang berlawanan dengan yang ditempuhnya kemarin. Kecuali Roro Wilis yang setelah menerima kembali kerisnya akan melanjutkan perjalanannya ke Pliridan, diantar oleh Maisa Jenar sendiri. Maka setelah semuanya bersiap, serta setelah para pengawal dan mereka yang mengadakan perjalanan sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Maisa Jenar, mulailah mereka berangkat kembali. Di depan sendiri berjalan pengawal tua itu dengan senjata di tangan.
Baru setelah rombongan itu lenyap di balik pepohonan, Roro Wilis beserta Maisa Jenar pun berangkat melanjutkan perjalanan ke barat ke daerah Pliritan. Di perjalanan tidak banyak yang mereka percakapkan, kecuali apabila Maisa Jenar memandang perlu untuk memberitahu tempat-tempat berbahaya atau binatang-binatang berbisa. Tetapi perjalanan Maisa Jenar sekarang bertambah laju, karena tidak harus bersama-sama dengan rombongan yang besar. Sekali dua kali Maisa Jenar pun harus berlaku seperti pemimpin rombongan pengawal, menuntun bahkan menggendong Roro Wilis apabila jalan sangat sulit. Meskipun keduanya agak segan-segan, tetapi terpaksalah hal itu dilakukan, sebab memang sekali dua kali mereka menjumpai rintangan yang berat. Demikianlah mereka berjalan terus, seakan-akan tak mengenal lelah. Bagi Roro Wilis, perjalanan ini meskipun melewati daerah hutan yang tak kalah liarnya dengan yang ditempuh kemarin, tetapi rasanya tidak begitu berat. Bahkan setelah lebih dari setengah hari ia berjalan, sama sekali tak terasa lelah olehnya, haus ataupun lapar. Perjalanan yang begitu sulit itu bagaikan sebuah tamasya di antara kehijauan ladang serta keindahan taman. Gemersi daun kering yang dilemparkan oleh angin terdengar merdu. Roro Wilis sendiri tidak begitu menyadari kenapa hatinya menjadi sedemikian bening dan cerah. Tidak banyak hal yang mereka temui di perjalanan. Ketika malam datang, mereka beristirahat di bawah sebuah pohon yang cukup besar. Setelah rumput-rumput liar di bawah pohon itu dibersihkan, segera Roro Wilis merentangkan tikarnya, sedangkan Maisa Jenar mengumpulkan kayu dan kemudian menyalakan api. Malam itu pun dilampauinya dengan tak ada suatu yang terjadi. Pagi-pagi setelah mereka mempersiapkan diri, segera perjalanannya pun dilanjutkan. Perjalanan itu masih harus melampaui satu malam lagi. Maka pada hari ketiga itu, Roro Wilis serta Maisa Jenar menempuh perjalanan yang terakhir untuk mencapai daerah Pliritan. Matahari telah miring ke barat. Hutan Tambak Boyo semakin lama semakin bertambah tipis. Pepohonan tidak lagi selebat dan seliar seperti daerah pedalaman. Sementara itu terasa debaran jantung yang aneh dalam dada Roro Wilis. Telah lebih 10 tahun ia tak berjumpa dengan kakeknya. Sekarang ia ingin mencarinya di daerah yang tak dikenalnya. Sebentar kemudian mereka telah sampai pada perbatasan hutan. Di depan mereka tinggallah beberapa gerumbul kecil yang tidak begitu berarti. Inilah daerah Pliritan, gumam Maisa Jenar hampir kepada dirinya sendiri. Mendengar ucapan Maisa Jenar, Roro Wilis yang berjalan di depan jadi berhenti. Beberapa macam perasaan bercampur aduk di otaknya. Sekali ia menarik nafas panjang, alangkah lega hatinya setelah hutan yang lebat itu dapat dilewatinya. Tetapi sementara itu, lalu kemana ia mesti pergi? Sekali dua kali ia menoleh kepada Maisa Jenar. Wajahnya yang cerah itu menjadi agak suram oleh kebimbangan hatinya. Maisa Jenar dapat menangkap perasaan Roro Wilis. Roro Wilis, dapatkah kau menunjukkan di daerah manakah kira-kira kakekmu tinggal? Tanya Maisa Jenar. Roro Wilis menggelengkan kepalanya. Memang ia sama sekali tak mengerti arah tempat tinggal kakeknya. Ia hanya mendengar bahwa kakeknya itu tinggal di daerah Pliritan. Maisa Jenar juga menjadi agak bimbang. Ia beberapa tahun yang lalu pernah mengenal daerah ini. Tetapi apa yang dilihatnya sekarang ternyata mengalami banyak perubahan. Tuan, kata Roro Wilis dengan penuh keraguan-raguan, aku sama sekali tidak membayangkan kalau demikianlah keadaan daerah Pliritan. Menurut gambaran angan-anganku, Pliritan adalah sebuah desa yang dilingkungi oleh persawahan dan ladang. Tetapi ternyata daerah ini hanyalah padang rumput yang diselingi oleh gerumbulan-gerumbulan liar. Tetapi aku kira tidak demikian seluruhnya, Roro Wilis. Beberapa tahun yang lalu, desa-desa seperti yang kau bayangkan itu memang pernah ada. Entahlah kenapa sekarang keadaan berubah. Meskipun demikian, aku yakin
bahwa di sekitar daerah ini masih juga didiami orang. Karena itu, baiklah, kita coba mencarinya. Di wajah Roro Wilis masih saja membayangkan kebimbangan hatinya. Bahkan, kebimbangan itu kemudian berubah menjadi suatu ketakutan. Bagaimanakah kalau ia tak dapat menemui kakeknya? Pastilah bahwa Maesa Jenar tak akan dapat terus-menerus menemaninya. Melihat perubahan wajah Roro Wilis, Maesa Jenar pun menangkap perasaannya. Karena itu, ia mencoba menghiburnya. Roro Wilis, tak usah kau merasa takut. Aku masih mempunyai perasaan kuat bahwa di sini masih didiami orang. Seandainya tidak demikian, malah aku bersedia mengantar kau pulang ke rumah ayahmu. Tetapi akibat perkataan itu adalah sebaliknya dari yang diharapkan. Karenanya Maesa Jenar menjadi terkejut sekali ketika dilihatnya Roro Wilis malah meneteskan air mata. Meskipun sudah ditahan sekuat-kuatnya, sekarang Maesa Jenar yang kebingungan. Sekali lagi ia merasa demikian tumpul perasaannya. Ia pernah mengalami suasana yang bersamaan, meskipun keadaannya berbeda, yaitu pada waktu ia berhadapan dengan Nyai Wirosobo. Pada saat itu ia juga menjadi kebingungan dan tidak mengerti apa yang harus dikerjakan. Sekarang Roro Wilis itu pun menangis di hadapannya tanpa sebab. Justru pada saat ia berusaha untuk menghiburnya, karena itu perasaannya menjadi tidak enak sekali. Tetapi setelah ia mempunyai sebuah pengalaman yang tak menyenangkan, ia tidak lagi mau menebak-nebak. Maka terlintaslah dalam pikirannya bahwa jalan yang terbaik adalah menanyakan sebabnya kenapa Roro Wilis menangis. Mendapat pikiran yang demikian, Maesa Jenar menjadi agak lega sedikit, dan dengan hati-hati sekali ia mencoba bertanya, Roro Wilis, aku telah mencoba untuk menenangkan hatimu, tetapi justru akibatnya adalah sebaliknya. Karena itu, dapatkah aku menanyakan, apakah sebabnya kau menangis? Roro Wilis tidak segera menjawab. Ia melangkah beberapa kali ke samping dan kemudian menjatuhkan dirinya duduk di rumput-rumput liar, di mana dari matanya masih saja terurai tetesan-tetesan air mata. Baru setelah beberapa saat ia menjawab dengan kata-kata yang tersekat-sekat. Tuan, aku merasa bersyukur bahwa aku dapat berjumpa dengan seseorang yang sedemikian baik hati seperti Tuan. Karena itu, tak adalah jalan bagiku untuk menyatakan terima kasihku yang tak terhingga. Tetapi, sangatlah menyesal Tuan, bahwa kalau aku tak dapat menemukan kakekku, aku tak dapat kembali kepada ayahku. Meskipun ayahku dahulu tergolong orang yang berada, tetapi tak adalah tempat bagiku di sana. Maesa Jenar menjadi semakin menebak-nebak tentang keadaan gadis aneh itu. Rupanya banyak rahasia yang menyelubungi dirinya, sehingga ia terpaksa menempuh perjalanan yang sedemikian berbahayanya. Roro Wilis, tanya Maesa Jenar kemudian, aku bukanlah ingin terlalu banyak mengetahui tentang dirimu, tetapi bagiku kau adalah seorang gadis yang diselubungi oleh kabut rahasia yang kelam. Mungkin Tuan benar, jawab Roro Wilis. Tetapi buat Tuan tidaklah sepantasnya kalau aku menyembunyikan sesuatu rahasia. Mata Roro Wilis yang bulat tetapi sayu itu memandang Maesa Jenar seperti mata kanak-kanak yang meminta perlindungan. Maesa Jenar menjadi semakin tidak mengerti apa yang harus dilakukan. Di luar kesadarannya, ia pun ikut serta duduk-duduk di atas rumput liar itu. Setelah diam sejenak, Roro Wilis memulai ceritanya. Tuan, ayahku adalah seseorang yang banyak mempunyai pengaruh di daerah pegunungan kidul. Meskipun daerah itu tandus dan kering, tetapi ayahku mempunyai peternakan yang cukup, sehingga dapatlah ia digolongkan orang berada. Tetapi ibuku adalah keturunan orang yang miskin. Kakekku merasa masih tinggal di pegunungan kidul. Tidaklah lebih baik dari seorang buruh yang bekerja
dengan upah yang sangat kecil. Meskipun demikian, kakek termasuk orang yang tidak mau menjadi beban orang lain. 10 tahun yang lalu, kakek yang merasa kehidupannya semakin hari semakin sulit, terpaksa pergi meninggalkan kampung halaman. Memang, sebelum itu pun, kakek adalah seorang perantau. Mungkin ini disebabkan oleh kehidupannya yang sulit, sehingga pada saat-saat tertentu, yaitu pada saat paceklik, kakek pergi meninggalkan kampung untuk beberapa bulan. Tetapi, sejak 10 tahun lalu, kakek tidak kembali pulang. Roro Willis pun bercerita bahwa pada masa kanak-kanak, apabila kakek berada di rumah, selalu digendongnya kemana ia pergi. Kepergiannya tidak terlalu lama mempengaruhi perasaanku, sebab ayah dan ibuku selalu manjakan aku. Tetapi akhir-akhir ini terjadi peristiwa-peristiwa yang merusak kehidupan damai itu. Beberapa tahun yang lalu, di kampung halamanku, datanglah seorang perempuan dari Bagelen. Kelakuannya tidaklah seperti lazimnya perempuan-perempuan di daerah kami. Di daerah kami, banyak pendekar yang ternama, termasuk ayahku, yang bernama Ki Panutan. Tetapi, tidaklah biasa seorang perempuan jadi pendekar. Berbeda halnya dengan perempuan pendatang itu. Ternyata ia adalah seorang pendekar perempuan yang tidak diduga-duga. Ia pun telah dapat mengalahkan beberapa pendekar ternama di daerah kami. Roro Willis berhenti sejenak. Alisnya tampak berkerut. Ia mencoba mengingatkan kembali peristiwa-peristiwa yang pernah berlalu.